Bisa kan Pak? Ya, SMA 2 Kota Selatan resmi berdiri 3 September 2019. 3 September 2024 ini dia akan merayakan ulang tahun yang kelima yang biasa disebut Diskun. Kalau dilihat dari perkembangan siswa, sebenarnya lonjakan siswa itu dari angkatan pertama, kedua, dan ketiga. Nah, setelah angkatan keempat, jumlah siswa kita berkurang karena sudah berdiri tiga kita selatan. Oh, Nah, jumlahnya yang sangat kemarin di tahun terakhir ini adalah 427. Itu aja. Tampaknya itu angkatan yang paling banyak. Karena setelah terakhir itu, ya. ya, setelah itu sudah berdiri yang SMA 2, SMA 3 Kota Selatan sehingga jumlah setiap angkatan itu rata-rata 11 total gitu. Kemudian dari segi prestasi dalam waktu 5 tahun ini prestasi kita lumayan meningkat dari tahun ke tahun. Dan yang terbaru adalah SMA 2 Kota Selatan ini meloloskan satu siswa pertukaran antar budaya yang dilaksanakan oleh UNESCO kali ya, dari Yayasan Bina Budaya Antar Bangsa. Dan Asbukara SMA 2 Kota Selatan meloloskan satu anak untuk mewakili Indonesia nanti pertukaran belajar Jepang selama 1 semester atas nama Isaura Sherin Isaura namanya, nama panjang ya, nama panjangnya kurang ya. Anak bersangkutan sekarang kelas 11, tapi anak ini memang memiliki talenta yang lebih dibandingkan yang teman-temannya yang lain. Kemudian prestasi yang lain juga adalah SMA 2 Kota Selatan ini menyumbangkan 6 pemain untuk PON Bali bidang cabang olahraga bola tangan. 1 orang dari guru atas nama TOS, kemudian 5 orang dari siswa, dan siswa itu semuanya perempuan. Kemudian di bidang taekwondo juga ada 1 atlet kita nanti mewakili Bali di PON yang ke-21 ya. Itu prestasi terakhir. Kemudian prestasi lainnya kemarin kita juara umum Gema Prama tingkat Kabupaten Bandung. Dari 10 SMA yang dari Bandung kita menjadi juara umum ketiga untuk berbagai cabang lomba terkait dengan pramukaan. Itu barangkali prestasi yang terakhir. Kemudian yang berikutnya menjelang Lusrun ulang tahun kelima, sekarang kami sedang menggarap tari maskot sekolah ya dalam proses latihan. Mudah-mudahan nanti bisa dipentaskan pada saat hari ulang tahun kelima. Kami bekerjasama dengan teman-teman ulang tahunnya nanti tanggal 3 September. 3 September ini adalah ulang tahun yang kelima. Prestasi yang lain mungkin di antara sekolah di Bali gitu ya, karena kami kan termasuk juga sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu diseleksi berdasarkan tes kepala sekolah yang tes untuk mengikuti seleksi. Asbukara kami mengikuti tahun 2021 dan lolos menjadi sekolah penggerak di provinsi di Indonesia. Itu pula sebabnya kami selalu mendapat pelatihan lebih awal dibandingkan dengan sekolah non penggerak. Memang sekolah penggerak itu sesuai dengan namanya, penggerak dalam segala lini, baik dalam asesmen pembelajaran maupun dalam proses belajar mengajar, termasuk juga paling awal mengetahui berbagai regulasi, perubahan regulasi terkait belum ya, seperti itu. Karena kan di sekolah penggerak itu ada namanya komite pembelajaran yang terdiri atas kepala sekolah dan sejumlah guru, dan itu juga setiap saat dilatih. Itu yang menyebabkan dibandingkan dengan sekolah non penggerak dengan sekolah penggerak, saya merasakan
ada bedanya karena kebetulan saya juga hari ini sedang menjadi PLT di SMA 2 gitu. Saya merasakan aura dari kepadatan kegiatan kita di sekolah penggerak itu lebih apa ya, lebih intens dibandingkan dengan sekolah non penggerak. Karena di sekolah penggerak itu pelatihan itu selalu, kalau bimteknya 3 hari pasti mulainya Jumat, Sabtu, Minggu. Besoknya udah Senin kan, tidak ada libur, tidak ada libur seperti itu. Itu bedanya sekolah penggerak dengan non penggerak. Regulasi kita tahu lebih awal, perubahan tentang kurikulum lebih cepat juga kita ketahui. Kemudian kita juga dapat pendampingan dari fasilitator daerah terkait dengan pembelajaran, terkait dengan asesmen, terkait dengan bagaimana meningkatkan sekolah. Dan perlu juga sampaikan dalam usia belum genap 3 tahun pada tahun 2022 kita sudah akreditasi juga. Ya, gitu. Mungkin itu sebentar. Kalau di Bandung aja baru ada 4 SMP ya, di angkatan kami ada 4. Kemudian di angkatan belakangan, angkatan ketiga saya termasuk sekolah penggerak di angkatan kedua. Mengapa kedua? Karena angkatan pertama itu kita Bandung itu belum masuk kota. Angkatan pertama itu hanya menyasar 2 kabupaten, Kodia dan Buleleng. Angkatan kedua baru menyasar Bandung, Dungkung, Bandung dan Dungkung kayaknya, ditambah dengan Denpasar dan Singaraja. Jumlahnya tidak banyak, mungkin sekitar 15-an gitu ya, dari 15-an dari sekitar 150 sekolah. Paman kan masuk perintis dari sekolah ini, mungkin tantangannya sebagai sekolah baru kalau dilihat dari tantangan sebagai sekolah baru, ya yang namanya sekolah baru pasti seperti kita berumah tangga dulu gitu kan. Kami awal-awalnya jumlah murid kami banyak, tetapi guru kami sangat terbatas. Bapak bisa membayangkan satu guru itu dalam satu minggu itu mengajarkan sampai 48 jam di tahun kedua sampai ketiga itu. Seperti itu. Itulah tantangan luar biasa. Tapi pas Bungkara kami bisa memberikan motivasi kepada teman-teman, karena pas waktu itu pas juga masa pandemi gitu kan, Bungkara guru-guru kami bisa melaksanakan itu baik, terlepas dari segala kekurangan tentunya. Tidak ada yang mengeluh dengan jam segitu, padahal kan 48 itu identik dengan 2 guru. Kemudian yang lain mungkin perlu kita sampaikan, untuk literasi di SMA 2 Hutan Selatan saya pikir sudah lumayan bagus, karena kami selain juga menerbitkan majalah sekolah, kami juga rutin menerbitkan karya siswa, kami juga rutin menerbitkan karya guru, dan tahun ini sudah pasti sekarang dalam proses cetak, kami merangkum pengalaman guru yang ada di sini selama dia menjadi guru di SMA 2 Hutan Selatan. Saya suruh dia menulis dan segera kita akan lakukan. Dan sekarang sudah ada on proses. Ya, itu bukunya dia. Ya, mudah-mudahan rencananya nanti buku dilaunching sebelum serangkaian ulang tahun nanti bisa kita luncurkan. Saya juga bersyukur SMA 2 Kuta Selatan ini termasuk diidolakan oleh orang tua, oleh calon siswa juga. Buktinya kemarin pada PPDB tahun 2024 yang terakhir ini, yang melakukan proses verifikasi di sini lebih dari 935 yang melakukan verifikasi. Kalau dibandingkan dengan sekolah yang lain, mereka hanya verifikasi masih di bawah 300, baik di selatan maupun di itu juga menandakan menurut saya animo masyarakat dari SMA 2 Selatan ini sangat tinggi, dan yang menjadi persoalan juga saya pikir kaitan dengan sistem sonasi ini, karena kalau kita bicara sonasi pasti radius yang diterima adalah radius yang terdekat dari sekolah. Itu pun basisnya dengan KTP kan, KKK dan KTP, KK ya benar, berdasarkan KK. Yang jadi masalah kan umumnya kalau kita di Bali dengan kearifan lokal,
walaupun dia banjarnya di Bandar Nunggul, tapi belum tentu dia tinggalnya di lokasi Banjar Nunggul kan. Bisa dia tinggal di Banjar Penyarikan, di wilayah Banjar Penyarikan walaupun ini. Karena kan sistem kita bukan sistem blok. Katanya jauh tapi tinggal di sini ya. Ya, atau katanya jauh tapi tinggalnya di sini kan itu yang benar. Iya. Artinya siapa yang dekat dengan sekolah kan itu. Iya. Dampak dari semua itu ya kita tidak bicara pendatang atau tidak pendatang, tetapi ya Kamuwen dalam konteks kebalian itu akhirnya dikalahkan oleh mereka yang punya rumah di dekat sekolah kan gitu. Itu tantangannya. Mencari titik temu itu yang saya pikir perlu ada jalan yang sama-sama win-win solution. Saya pikir seperti itu. Karena kan kalau kita bicara Bali ya wilayah Bali itu kan orang Bali itu kan biasa istilahnya kalau diadat itu saling seluk ya. Banjarnya di Nunggul tapi tinggalnya bisa dia di Penyarikan atau bisa dia di Truro gitu kan. Atau sebaliknya seperti itu. Itu yang terjadi kemarin. Ya, itu yang menurut saya itu salah satu kendala. Saking semangatnya dia bikin di sini. Ya kan seperti itu ya. Jadi ke depan perlu ada solusi itu Pak ya. Biar tidak terulang kembali. Ada masukan Pak mungkin ada? Kalau sebenarnya kalau dari sistem yang digunakan sekarang ini kan sebenarnya sudah mengadopsi semua kepentingan. Afirmasi juga masuk, prestasi juga sudah masuk, kemudian perpindahan orang tua juga sudah masuk, prestasi juga sudah masuk, kemudian seksi nilai juga sudah masuk. Dan kalau kita lihat dari segi peluang dan keberpihakan itu dari segi regulasi saya pikir juga cukup. Semua ada. Sudah dirangkul. Masalahnya dapat yang tidak ada dampak dari sebuah seleksi kan memang harus ada dapat dan tidak kan itu dampaknya kalau memang jumlah peminat melebihi dari kuota yang kalau kita bandingkan dulu zaman ujian nasional basisnya nilai kan tetap juga belum tentu orang rumahnya dekat sini nilainya bagus kan gitu akhirnya orang jauh dapat di sini kan gitu lebih kemudian sekarang ya cuma sekarang kesannya kan lebih homogen dari segi tempat ya dari segi tempat artinya orang-orang rata-rata dekat-dekat situ gitu kan itu sih menurut saya. Kalau menambah sekolah di Bandung bagus tapi memang harus ada kajian yang jelas tentang penempatan dan tempat sekolah di Bandung ya karena kan ada Bandung itu walaupun padat mungkin di selatan memang padat kan tapi kepadatan itu harus terurai juga dia kepadatannya dalam arti di mana penempatan sekolah itu bisa mendekatkan solonya ini ke samping juga kan perlu ada kajian tentang ada berapa tamatan SMP hari ini jumlah SMP yang ada dengan tamat tahun depan misalnya kan itu harus tercover itu kan kalau pembangunan sekolah baru dengan kalau sekarang itu tatakan dengan ini saya pikir sudah cukup ada ya karena kan sekarang sudah ada SMK 2 ada SMA 3 kita sekarang bagaimana progres ininya kelengkapan dari masing-masing sekolah baru itu bisa progresnya mungkin bisa sehingga dia terurai ke sana. Dia terfokus di sini. Ya, tapi itu kemudian bagaimana juga penyiapan ibunya sebagai manusianya yang dan juga berusaha yang agar suara swasta disubsidi gitu ya. Menurut saya sih bagus itu kalau suara swasta itu disubsidi. Kalau dulu kan zaman awal-awal saya jadi guru tahun 90-an itu kan kami sendiri kan dulu ditempatkan di swasta sebagai PNS tetapi di swasta. Saya pikir model itu masih cukup relevan menurut saya karena kan swasta itu dibantu gurunya. Mungkin bangunannya sudah dibuat oleh mereka. Yayasan. Dan tidak tertutup juga kemungkinan pemerintah juga bisa membantu swasta dengan sekolah baik butuhnya apa itu juga pola pikir masyarakat juga biar artinya untuk memblok untuk
Biar tidak mindsetnya hanya negeri gitu kan. Padahal kan memiliki, mungkin di antara mereka juga sudah memiliki kemampuan secara ekonomi, juga punya kemampuan untuk itu kan, sehingga bisa saling berbagi lah. Bukan di MPLS. Ya, untuk MPLS kita berjalan selama 3 hari dari Senin, Selasa, dan Kamis. Dan ketua saya kan mungkin bisa menambah, bisa sini sebentar ini. Oh gitu ya. Oh gitu, oke. Kalau MPLS kita ada materi kebencanaan, kita menggunakan orang tua siswa, memang orang tua siswa itu memang memiliki kemampuan yang tidak aktif. Sebelah situ bencanaan sudah kemudian materi yang lain terkait dengan sekolah sehat juga kita sosialisasikan, karena kebetulan kami juga tidak dilatih untuk bagaimana menjadikan sekolah itu sehat melalui pandangan belajar sekolah, bagaimana ada sekolah teredukasi melalui kantin sekolah yang menyediakan makanan-makanan yang bergizi yang memadai yang diperlukan oleh ibu. Itu kita memanfaatkan tenaga ibu yang ada di sekolah. Selanjutnya kami juga ada materi dari inspektorat Provinsi Bali dalam rangka pendidikan dalam rangka membangun kesehatan jiwa anak pasca pandemi. Kami juga mengadakan psikolog untuk memberikan pendidikan kesehatan jiwa, mengedukasi kesehatan jiwa anak-anak. Karena kita tahu kita akan di bagaimana mereka tidak trauma proses yang terjadi selama masa. Itulah tujuan kami mendapatkan psikolog sehingga kegiatan kita selama topiknya kami ambil belajar, bergembira, dan relatif bergembira. Maka semua kegiatan itu kita langsungkan dengan penuh keceriaan. Dan kami juga mengundang dari KPBB Provinsi Bali untuk mengedukasi anak-anak pendidikan sehingga anak-anak bisa memanfaatkan media sosial untuk kepentingan kemanusiaan. Jadi bukan semata-mata asal mengirim informasi sehingga tidak berpikir, tetapi yang melakukan itu hanya jempol. Jadi kita mengatakan harimau ini sekarang jempol harimau jadi seperti Pak, terakhir Pak. Tentu saja target kami ke depan untuk SMA 12 Selatan yang masih muda, tentu saja mudah-mudahan SMA 12 Selatan itu menjadi pusat, mudah-mudahan bisa menjadi pusat keunggulan lah untuk SMA di wilayah Kota Selatan. Dan kalau orang dulu menyebutnya gelar checking, karena kan kalau lihat ini pas pada posisi itu kan. Karena kalau kita bicara Kota Selatan identik dengan kaki Pulau Bali kan, kalau kita lihat dari sejarah kaki Pulau Bali ini kan sebenarnya pusat sumber inspirasi kalau dari perjalanan orang-orang suci yang digunakan kesini salah satunya. Itulah sebabnya kalau Kota Selatan ini memiliki SMA lebih fasilitas pendidikan lebih dibandingkan dengan kecamatan lain. Itu adalah sebuah kewajaran. Kita punya budayanya yang juga tinggi, ada Poltekpa Sydney, kemudian ada Politeknik di Bali. Itu menurut saya itu bagian dari referensi, mungkin bagian dari napak tilas perjalanan di terkait dengan menjadikan kaki Pulau Bali ini sebagai pusat lingkungan. Kalau dalam konteks kekinian ya perguruan itu ya persekolahan dan perkampusan. Dan
walaupun berdirinya 5 tahun tanpa mengabaikan sekolah-sekolah yang lain. Ada harapan Pak bagi pemerintah gitu? Kalau harapan kami, karena kami masih baru, kemudian tenaga guru kami sebenarnya juga masih fresh gitu kan, masih baru. Sebenarnya dengan semangat yang saya punya, saya juga akan kepada teman-teman guru yang muda, sehingga mereka sejauh ini dari segi disiplin, kemudian dari segi etika, kemudian dari segi pembelajaran menjadikan. Mudah-mudahan itu motivasi dan semangat, mudah-mudahan rahmat tidak hanya hari ini, tapi juga untuk hari yang akan datang. Karena kalau saya lihat dari perkembangan prestasi di sini, dari tahun-tahun mengalami peningkatan. Mudah-mudahan yang seiring dengan itu SMK 12 Pratata nanti bisa levelnya mungkin bisa itu terwujud atau tidaknya kan kembali kepada semangat kami dengan teman-teman kami di SMK 12 Pratata, karena berdasarkan pengalaman juga selama 10 tahun terakhir ini, anak-anak Kuta Selatan yang baik-baik itu sekolahnya bukan di sini, tapi dia ada pasar. Yang rata-rata nilainya bagus, yang bagus itu larinya di Denpasar, walaupun antara Denpasar dengan Nusa Dua sekarang kan jaraknya memang jauh berbeda dengan zaman-zaman dulu. Terus sekarang dengan ini, mudah-mudahan anak-anak terbaik dari Kuta Selatan itu tidak ada Denpasar. Iya, jadinya sekolahnya gitu. Karena ada beberapa anak yang sudah diterima di sini, dia pindah ke Denpasar. Gitu. Kalau jumlah guru dengan guru sudah cukup apa perlu sih? Kalau dari segi jumlah guru dan murid di sini sebenarnya kalau dikatakan cukup, tetapi dikatakan kurang juga kurang. Karena pemerataan guru berdasarkan tata cara masih timpang. Kalau misalnya kami guru matematika itu malah lebih dari kebutuhan, tapi bidang lain masih kurang. Seperti misalnya bahasa Inggris misalnya kami masih kurang, kemudian bahasa Bali misalnya kami masih kurang. Itulah menyebabkan kami harus mengadakan sebelum ada kebijakan. Karena kan pembelajaran kan pembelajaran nggak bisa berhenti, sementara siswa harus belajar. Kan nggak mungkin satu guru untuk mengajar sampai 9 jam dalam satu bulan sendiri misal. Itu membentuk waktu guru. Iya, kita membentuk di dalam nih. Iya, membentuk di dalam. Karena itu honorer itu kalau tidak diadakan kan memang ada guru tapi untuk bidang itu kan tidak memadai. Kemampuan yang spesifik ya, yang harus pada bidangnya itu tantangan. Coba Pak.